Jati diri suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia, itu terletak pada budayanya. Kita tidak sekedar hanya untuk memberikan semacam, kita harus eksekusi, tidak terlalu banyak. Terjadilah perselisihan atau konflik yang berkepanjangan. Akhirnya oleh sang ayah atau Resi Gutawa dilemparlah benda tersebut ke alam semesta ini. Kemudian terjadilah sebuah telaga yang kita sebut dengan Telaga Madirda. Ketiga anak tersebut mengejar Cupu Mani Astagina hingga ke dasar air tersebut. Apa yang terjadi? Ketiga anak tersebut berubah menjadi kera. Orang bijak berkata, tak kenal maka tak sayang. Jika tak sayang, kenapa harus dilanjutkan? Sudahlah. Seperti biasa, kali ini saya dan teman-teman akan melanjutkan perjalanan menuju ke Telaga Madirda untuk melihat dan menikmati lukisan agung yang diciptakan Tuhan di kanvas semesta. Telaga Madirda terletak di Dusun Tlogo, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, atau sekitar 25 km dari kota Karanganyar. Telaga cantik yang satu ini tak kalah menarik dengan objek wisata lain di Karanganyar. Telaga ini tak begitu besar, luasnya hanya sekitar 1.200 meter persegi. Ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan pengunjung di Telaga Madirda, seperti naik perahu, naik kano, menikmati pemandangan, dan berkemah. Keasrian alam dari Telaga Madirda menjadi ciri khas telaga yang satu ini. Selain memiliki air yang jernih, telaga ini juga dikelilingi oleh pepohonan yang rindang. Di balik keindahan tersebut, rupanya terdapat kisah yang menarik untuk disimak. Menurut artikel yang saya baca, kisah ini bermula dari sepasang suami istri, Dewi Indradi dan Resi Gutama, serta ketiga anaknya, Anjani, Subali, dan Sugriwa. Diam-diam, Dewi Indradi memiliki sebuah mustika yaitu Cupu Mani Astagina, yang memiliki kesaktian untuk dapat melihat tempat-tempat di dunia tanpa harus mendatanginya. Singkat cerita, mustika itu akhirnya diberikan kepada sang anak perempuannya, yaitu Anjani. Kepemilikan ini membuat dua saudaranya menjadi iri. Demi menghindari perselisihan, akhirnya sang ayah Resi Gutama membuang mustika tersebut. Ketika dilempar dan dibuang, Cupu Mani Astagina berubah menjadi sebuah telaga dengan air jernih yang kemudian dikenal sebagai Telaga Madirda. Konon, sumber mata air Telaga Madirda ini tidak pernah kering atau berlebih. Dari cerita warga sekitar, beberapa warga juga mempercayai bahwa di telaga inilah sang Raja Kera atau Hanoman lahir.
Selamat siang. Perkenalkan, saya Joko, pemandu wisata Indonesia dari Kabupaten Karanganyar yang tergabung dalam organisasi Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Dan di pagi hari ini sedang berada di Telaga Madirda. Banyak orang mengunjungi Telaga Madirda ini. Apa yang mereka menikmati adalah panorama dan kesejukan udaranya saja. Untuk ini, saya akan sampaikan sekilas cerita singkat tentang Telaga Madirda. Dahulu kala ada sepasang suami istri yang bernama Resi Gutawa dan Dewi Indrani. Mereka dikarunia 3 anak, yaitu Anjani, Subali, dan Sugriwa. Dewi Indrani memiliki suatu mujizat yang bernama Cupu Manik Astagina, suatu benda yang bisa melihat alam semesta ini tidak harus mengunjungi alam yang mereka maksud. Cupu Manik Astagina atau mujizat tersebut diberikan kepada salah satu anaknya yang bernama Anjani. Akhirnya, ketiga anak tersebut terjadilah perselisihan atau konflik yang berkepanjangan. Akhirnya oleh sang ayah atau Resi Gutawa dilemparlah benda tersebut ke alam semesta ini. Kemudian terjadilah sebuah telaga yang kita sebut dengan Telaga Madirda. Ketiga anak tersebut mengejar Cupu Manik Astagina hingga ke dasar air tersebut. Apa yang terjadi? Ketiga anak tersebut berubah menjadi kera. Dewi Anjani karena cuma membasuh tangan dan wajahnya yang berubah wujud kera adalah tangan dan wajahnya saja. Sementara Subali dan Sugriwa berubah wujud kera secara total. Mereka menghampiri ayahnya untuk bisa didoakan agar kembali menjadi orang yang seperti semula. Namun ayahnya menyerah, tidak mampu. Dia hanya menyuruh untuk bertapa di Telaga Madirda. Dewi Anjani bertapa dengan posisi seperti katak. Subali seperti ngalong, yang satunya seperti kijang. Akhirnya kutukan tersebut berlalu, kembalilah ke wujud semula. Nah, inilah sekilas cerita singkat tentang Telaga Madirda. Namun esensi apa? Kesan apa buat kita semuanya sebagai wisatawan yang mengunjungi ke Telaga Madirda? Semasa hidup manusia, perilakunya seperti binatang atau seperti kera, mereka akan kembali berwujud seperti kera. Telaga Madirda ini memberikan kesan yang luar biasa dari salah satu elemen yang ada di air ini. Tanpa keberadaan air, kami yakin tidak ada wisatawan yang mengunjungi tempat ini. Semoga tamu yang ada di tempat ini, dengan berwisata ke Telaga Madirda, Anda akan semakin lebih tahu, lebih memahami tentang spesifik karakter air. Dia cinta kasih kepada sesama manusia tanpa pilih kasih. Dia mudah menyesuaikan diri seperti halnya lokasi tempat yang mereka tempati. Kami berharap semuanya akan memiliki karakter yang luar biasa seperti yang dipaparkan oleh Telaga Madirda. Apa bertapa ngata itu mungkin seperti kata kan begini. Iya kan? Kan kayak kata kan? Kalau yang tapa ngijang kurang lebih seperti ini. Oke, ini tapa ngijang. Kalau yang begini, ini tapa ngata. Untuk melakukan tapa yang berwujud tapa ngalong, kami tidak berani melakukannya. Karena apa? Kaki saya harus di atas, kemudian bertengger di pohon itu. Harus diikat. Itu perlu kita eksekusikan. Cuma kaki saya harus diikat dulu. Setelah melakukan pertapaan seperti itu, akhirnya dia terbebas dari kutukan. Acara adat yang ada di sini setiap acara event adat apapun sering dilaksanakan di sini. Salah satunya yang sangat populer adalah berkaitan dengan merti atau bersih desa. Ada juga upacara melasti. Melasti adalah suatu upacara yang berkaitan dengan komunitas, khususnya komunitas umat Hindu yang ada di Kabupaten Karanganyar. Sebelum mengadakan kunjungan ke Candi Sukuh maupun ke Candi Ceto, mereka melakukan penyucian diri yang ada di Telaga Madirda. Berkaitan dengan melasti. Seperti kayak
saya kan sebagai muslim, Ya. seperti kayak wudhu, terus kita ibadahnya di situ gitu ya Pak ya? Kurang lebih seperti itu. Jadi setiap manusia yang beragama sebelum mereka melakukan sembahyang atau pergi ke masjid, ke gereja, ke wihara, pasti ada ritual yang berkaitan dengan penyucian. Penyucian di sini tidak sekedar hanya penyucian fisik, tapi penyucian lahir dan batin mereka. Setelah penyucian tersebut, mereka siap untuk beribadah menurut apa menjadi kepercayaan mereka. Yang jelas, jati diri suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia, itu terletak pada budayanya. Kita tidak sekedar hanya untuk memberikan semacam, kita harus eksekusi, tidak terlalu banyak teori. Kita eksekusikan tentang budaya, kita kenalkan budaya kepada anak-anak kita, generasi penerus bangsa. Ya, semoga agar tetap lestari dan mau belajar dan nguri-nguri budaya gitu ya Pak ya. Pada dasarnya manusia terdiri dari 5 unsur atau 5 elemen, yaitu tanah, air, api, udara, ether atau diri kita. Berdasarkan 5 unsur atau 5 elemen yang ada di Telaga Madirda ini, insya Allah bisa mengantar manusia untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan sebagian narasi tentang 5 elemen, yaitu adalah air. Bahwa air mempunyai spesifik atau karakter dari atas mengalir ke bawah, senantiasa melayani siapa saja tanpa pilih kasih. Kami berharap siapa saja yang menghadiri atau berkunjung ke Telaga Madirda ini akan menjadi manusia yang fleksibel, mudah bergaul dengan siapa saja, cinta kasih kepada sesama. Ya, sebentar aja Mas, hanya sebentar saja, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Joko, pemandu wisata dari Kabupaten Karanganyar, dan di saat ini sedang bersama Anda di Telaga Madirda. Saya tidak akan eksplor tentang Telaga Madirda, sudah banyak orang mengeksplornya. Justru kostum Anda yang harus kita eksplor. Kita awali. Mbak bawa payung enggak hari ini? Enggak bawa. Payung Anda ada di sebelah kanan. Anda adalah payung yang akan menyelamatkan hidup Anda bahagia dunia dan akhirat. Dan kenapa Anda di sebelah kirinya, tidak di sebelah kanan? Karena inilah dewa sumber pelindungan buat Anda. Payung adalah lelaki, tugasnya untuk mengayomi Anda semuanya. Putih identik air, elemen air. Air ini kan putih sama dengan kostum Anda. Kostum putih ini mencerminkan orang yang tidak takut dengan tantangan meskipun itu mudah kotor. Betul enggak? Betul. Kenapa harus bawa bunga, Mbak? Bunga itu lambang cinta, tidak ada keabadian, fokus. Berarti sang Arjuna ini mempersembahkan bunga ini untuk calon istri tercintanya. Terima kasih. Matur nuwun, monggo silahkan lanjut aja ya.